Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk kuliah data mining. Kita bahas yaitu tentang algoritma a priori. Nah, definisi dari algoritma a priori. Algoritma a priori adalah salah satu algoritma yang melakukan pencarian atau istilahnya adalah frequent item set dengan menggunakan teknik association rule. Ini definisi dari Ernwin tahun 2009. Association rule itu artinya adalah aturan asosiasi. Definisinya adalah salah satu teknik utama atau prosedur dalam market basket analysis untuk mencari hubungan antar item dalam suatu dataset dan menampilkan dalam bentuk association rule. Ini dikemukakan oleh Budi tahun 2007. Nah, algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Jadi, algoritma a priori ini dia digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi. Ya. Aturan itu adalah mencari hubungan ya antar item dalam suatu dataset yang menampilkan dalam bentuk association rule. Mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Selanjutnya, algoritma a priori ini banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut sebagai market basket. Misalnya, sebuah swalayan memiliki market basket dengan adanya algoritma a priori, maka pemilik swalayan tersebut dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jadi di sini dengan algoritma a priori, pemilik swalayan nanti bisa mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A, B punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Nah, pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Nanti kita lihat di contoh ya untuk penjelasan ini. Jadi, apabila seseorang membeli item A dan B, maka punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Oke, nanti kita lihat di contoh. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter. Jadi kita dapat tahu penting tidaknya suatu aturan asosiatif dengan dua parameter. Yang pertama yaitu support, yang kedua confident. Support ini adalah nilai penunjang, yaitu persentase kombinasi item dalam database. Kalau confident ini artinya adalah nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan
asosiatif. Nah, aturan asosiatif biasanya dinyatakan dalam bentuk himpunan. Misalnya himpunan roti dan himpunan mentega, ya, maka supportnya susu. Support sama dengan 40%, confidence sama dengan 50%. Nah, ini penjelasannya. Jadi apabila seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% juga untuk membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Jadi contohnya sebuah swalayan itu mempunyai catatan, ya, mempunyai catatan transaksi, ya. Dari catatan transaksi 40%-nya itu bisa dilihat bahwa kecenderungan seseorang kalau dia membeli roti dan mentega, maka kemungkinan dia akan membeli susu adalah 50%. Ya. Atau mungkin kalau kita beli kopi, ya, beli kopi sama beli roti, nah itu cenderungnya beli gula. Nah, itu seperti itu. Ini juga sama contohnya yang adalah roti dan mentega. Jadi dia mempunyai kemungkinan 50% untuk membeli susu. Ya, ini berdasarkan data 40% dari catatan transaksi selama ini. Nah, analisis asosiasi didefinisikan suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support atau minimum support dan syarat minimum untuk confident atau minimum confident. Jadi untuk menganalisis asosiasi didefinisikan suatu proses untuk menemukan semua aturan yang memenuhi syarat minimum. Jadi ada minimumnya. Minimum support untuk minimum support dan syarat minimum untuk confident. Jadi nanti ada minimum support sama minimum confident. Tetapi di lain pihak, algoritma a priori memiliki kelemahan karena harus melakukan scan database tiap kali iterasi. Ya, kelemahannya ya setiap ada database diiterasi, di scan terus. Jadi misalkan bulan ini database-nya di scan, bulan depannya pun juga sama. Sehingga waktu yang diperlukan bertambah dengan makin banyaknya iterasi. Nah, masalah ini dipecahkan oleh algoritma baru seperti FP-Growth. Ini pengembangan tentang algoritma a priori. Tapi minimal pondasinya saudara mengerti dulu. Contoh pemakaian hasil dari mempelajari aturan asosiasi, contohnya, yang pertama meletakkan barang-barang yang sering dibeli bersamaan dengan posisi berdekatan. Jadi pemakaian hasil mempelajari aturan asosiasi itu adalah meletakkan barang yang sering dibeli bersamaan dengan posisi berdekatan atau mudah dijangkau sehingga diharapkan pembeli membeli barang yang lebih banyak. Cara ini dikembangkan oleh Walmart yang merupakan salah satu pasar swalayan populer di Amerika. Saat itu Walmart menganalisis data yang dimilikinya dan menemukan bahwa pada hari Jumat sore, pembeli laki-laki yang membeli popok ternyata cenderung membeli bir. Jadi kalau di luar negeri itu membeli popok itu ya laki-laki biasa ya. Tapi mungkin kalau di tempat kita agak jarang ya. Jadi kecenderungan kalau laki-laki hari Jumat membeli popok, dia makanya cenderungnya membeli birnya. Nah, mungkin biar tidak lupa ditaruh berdekatan antara popok dan bir. Ya. Nah, dari hasil temuan tersebut, Walmart menempatkan bir di dekat tempat penjualan popok. Ya, diletakkan berdekatan. Dan alhasil,
penjualan bir meningkat. Nah, kasus ini menjadi terkenal karena sebelumnya banyak yang tidak menduga akan ampuhnya sebuah data mining. Ya. Kalau di dunia sales mungkin kita seringnya ditanya ya, kita membeli misalkan kita beli sepeda motor ya, kemudian ditawarkan modifikasinya atau ditawarkan spare part-nya atau yang lainnya. Atau kalau di pasar ya, di pasar tradisional kita beli beras ditawarin beli lombok sekalian enggak, beli apalah, itu kadang-kadang seperti itu. Nah, ini adalah contoh pemakaian hasil dari mempelajari aturan asosiasi. Contoh yang kedua, Amazon.com. Mungkin kalau kita ya, saya nggak tahu ya saudara ya, sering buka Amazon apa enggak. Ya kalau kita mungkin yang lokal ya. Lokal itu ya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan teman-temannya. Amazon itu mengembangkan perekomendasi atau recommender, yaitu sebuah program untuk merekomendasikan barang-barang lain kepada pembeli pada saat pembeli melakukan browsing atau membeli suatu barang berdasarkan tingkat keyakinan. Ini contohnya. Jadi biasanya kalau kita membeli apa ya misalnya ya, yang biasanya yang cenderungnya ditawarkan berikutnya. Kalau di sini contohnya ya ada handphone, kemudian ada speaker ya, kemudian ada headset, kemudian ada yang lainnya. Jadi ketika saudara membeli speaker, kemudian di bawahnya ada menampilkan hal-hal yang berkaitan, atau kebanyakan orang cenderungnya kalau membeli speaker dia juga akan membeli misalkan headset atau dia akan membeli yang lainnya. Nah, ini seperti ini. Jadi kecenderungan orang beli speaker, ini biasanya headset ya. Ini Amazon. Di Bukalapak juga sama ya, Tokopedia, Shopee, dan seterusnya. Jadi ketika saudara membeli sesuatu, biasanya direkomendasikan untuk membeli barang-barang yang berhubungan dengan barang yang telah kita beli. Ini adalah contoh pemakaian hasil dari mempelajari aturan asosiasi. Ya mungkin yang nggak tahu, nggak kepikiran ya. Tapi ketika kita belajar data mining, oh ternyata seperti itu. Yang ketiga, contohnya Google itu mengembangkan fitur autocomplete, yaitu saat pemakai mengetikkan suatu kata, program akan menampilkan daftar kata-kata berikutnya yang paling banyak memiliki asosiasi pada kata-kata yang diketik. Ya, termasuk keyboardnya Google juga sama ya. Kita ketik dan ya lagi ngetik D aja sudah ada tambahannya. Autocomplete namanya. Ya. Kadang membantu, kadang juga jengkel juga ya, nggak sesuai artinya. Ini adalah contoh pemakaian hasil dari mempelajari aturan asosiasi. Nah, kemudian kita bahas yaitu tentang definisi association rule. 1. E adalah himpunan yang tengah dibicarakan. Contoh, himpunan bagiannya adalah asparagus, bean, tomatoes. Ini contohnya ya, contohnya. Asparagus itu tanaman asparagus ya, bean itu apa ya, kacang polong ya. Kemudian tomatoes itu adalah tomat. Nah, D adalah himpunan seluruh transaksi yang tengah dibicarakan. Contohnya transaksi 1, transaksi 2, transaksi 14 misalnya, dan seterusnya. E itu adalah himpunan yang tengah dibicarakan, D itu adalah himpunan seluruh transaksi. Yang ketiga, ada namanya proper subset, adalah himpunan bagian murni. Contohnya ada satu himpunan A adalah himpunan bagian dari A kecil, B kecil, C kecil. Himpunan bagian dari A adalah himpunan bagian kosong.
Himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong nggak ada, himpunan 1 unsurnya, himpunan 1 ya, A, ini ya, saya buat pointer ya. Nah ini, A, himpunan 1 A, B, C, himpunan 2 AB, AC, kemudian BC. Ya. BA sama dengan AB ya. Nah, himpunan 3 yaitu ABC. Nah, proper subsetnya adalah himpunan 1 unsur dan himpunan 2 unsur. Ini yang dinamakan dengan proper subset atau himpunan bagian murni. Yang keempat, ada namanya item set. Adalah himpunan item atau item-item di E. Contohnya, ada suatu himpunan E adalah ABC. Item setnya adalah ABC, AB, AC, BC. Ini adalah yang dinamakan dengan item set. Yang kelima, ada lagi namanya K-item. K-item set adalah item set yang terdiri dari K buah item yang ada pada E. Intinya, K itu adalah jumlah unsur yang terdapat pada suatu himpunan. Contoh, 2 item set adalah yang bersifat 2 unsur. AB, AC, sama BC. Kalau 1 ya ini, A, B, C. Ya, ini adalah K item set. Yang keenam, item set frekuensi. Nah, ini teori-teorinya ya, perlu saya jelaskan dulu sebelum kita masuk ke dalam sebuah contoh. Item set frekuensi adalah jumlah transaksi di I yang mengandung jumlah item set tertentu. Intinya, jumlah transaksi yang membeli suatu item set. Contohnya kita gunakan tabel transaksi penjualan sayur di atas. Frekuensi item set yang sekaligus membeli bean dan brokoli adalah 3. Frekuensi item set yang membeli sekaligus bean, squash, labu ya, dan tomatos ada 2. Ini adalah frekuen item set atau item set frekuensi. Yang ketujuh, frekuen item set adalah item set yang muncul sekurang-kurangnya sekian kali. Di D atau minimum support, kata sekian biasanya disimbolkan dengan simbol theta ya. Merupakan batas minimum dalam suatu transaksi. FK atau K item set adalah himpunan semua frekuen item set yang terdiri dari K item. Misalnya beras, telur, minyak adalah 3 item set, dinotasikan sebagai K item set. Nanti di lebih jelasnya kita bahas di contoh ya. Tahapan algoritma a priori. Yang pertama, menentukan minimum support. Sudah kita bahas ya, minimum support. Kemudian yang kedua, iterasi 1, hitung item set dari support transaksi yang memuat seluruh item dengan men-scan database untuk 1 item set. Setelah 1 item set didapatkan, dari 1 item set apakah di atas minimum support. Apabila telah memenuhi minimum support, 1 item set tersebut akan menjadi pola frekuen tertinggi. Ini tahapannya. Yang ketiga, iterasi kedua, untuk mendapatkan 2 item set harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuen tinggi dari kandidat.
Yang keempat, tetapkan nilai K item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari K item set. Yang kelima, lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi K item set yang memenuhi minimum support. Nah, ini untuk formula pencarian nilai support dan confident. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus, ini rumusnya, support A ya, sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi dikali 100%. Untuk perhitungannya mudah ya. Tidak mencari logaritma ya, ini gampang. Kemudian nilai support dari dua item diperoleh dari rumus berikut. Support A union B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi dikali 100%. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confident dengan menghitung confident aturan asosiatif A ke B. Nah, nilai confident dari aturan A ke B diperoleh dari rumus berikut. Confident P, kurung buka B, A, jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi transaksi mengandung A dikali 100%. Nah, prinsip dari algoritma a priori antara lain, yang pertama, mengumpulkan item yang tunggal, kemudian mencari item yang terbesar. Jadi dikumpulkan dulu. Yang kedua, dapatkan kandidat pairs atau pasangan. Kemudian hitung large pairs, pasangan besar, dari masing-masing item. Ini prinsipnya. Yang ketiga, temukan kandidat triplet atau kembaran 3 dari setiap item dan seterusnya. Yang keempat, setiap subset dari sebuah frequent item set harus menjadi frequent. Nah, kita masuk ke contoh, ya lebih mudah memahaminya. Terdapat tabel transaksi pembelian barang sebagai berikut. Ini contoh ya, contoh sedikit ya. Tentunya kalau kita lihat transaksi di swalayan pasti jumlahnya banyak. Ini contoh sedikit supaya kita bisa memahami dari algoritma a priori. Ada dua kolom, yaitu ID transaksi, T1 transaksi 1, T2 transaksi 2, T3 transaksi 3, T4 transaksi 4, T5 transaksi 5. Jadi ada 5 transaksi. Ini contoh sedikit ya. Kemudian barang yang dibeli, dari transaksi yang pertama, dia membeli mango, mangga, onion, bawang, ya, Nintendo, ya Nintendo itu permainan zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin namanya PlayStation ya, PS5 misalnya. Kemudian keychain, itu adalah gantungan kunci, X, telur, yoyo itu ya permainan yoyo ya. Transaksi kedua, dia membeli doll, boneka, onion, bawang, Nintendo, keychain, X, yoyo. Transaksi ketiga, mango, apple, keychain, X. Transaksi keempat, dia membeli mango, umbrella, payung, corn, jagung, keychain, yoyo. Transaksi kelima, dia membeli corn, onion lagi, keychain, es krim biasa ya, sama eggs, telur. Ini kita mendapatkan sebuah data dari transaksi pembelian barang. Nah, kita tentukan minimum supportnya adalah 60%. Kita tentukan. Artinya, barang yang dibeli paling sedikit 3 kali. Maksudnya bagaimana?
Oke, kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini. Ini ya. Transaksinya ada berapa? 5. Minimum supportnya 60%. Ya, 60% berarti kan ini kan. 3 kan? 1, 2, 3. Jadi minimumnya ada 60%. Artinya barang yang dibeli paling sedikit 3 kali. Ya. Untuk mempermudah nama-nama item pada tabel Oke, untuk mempermudah nama-nama item pada tabel, maka disingkat dengan diambil huruf awalnya saja. Contohnya kalau Mango itu ya kita singkat menjadi M. Ini kebetulan nggak ada nama yang sama ya. Kemudian kalau Onion adalah O. Nintendo adalah N dan seterusnya. M, O, N, K, E, Y. Kebetulan nggak ada yang sama ya. D, O, N, K, E, Y. M, A, K, E, M, U, C, K, Y, dan seterusnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Ini diperoleh dari ini. Tadi ya, M, O, N ini. M, O, N, K, E, Y. Kemudian D, O, N, K, E, Y ini. Kita singkat. Untuk mempermudah aja ya. M, A, K, E. M, U, C, K, Y. Ini ya. Nah, kalau sudah, kita akan menghitung banyaknya transaksi untuk setiap item. Untuk item O, onion, dibeli sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Namun pembelian O hanya ada 3 transaksi. Nah, ini yang perlu dibedakan. Jadi onion itu dibeli sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, 4. Tetapi dia hanya ada di 3 transaksi, yaitu di transaksi pertama, transaksi kedua, sama transaksi kelima. Transaksi kelima dia itu belinya 2. Ya, ini dianggapnya adalah, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi dia dibeli sebanyak 4 buah, namun pembeliannya O hanya 3 transaksi. Dia hanya di transaksi kelima, transaksi kedua, dan transaksi ke-1. Tabel 3, yaitu banyaknya transaksi per item set. Oke, kita lihat. M-nya berapa? Kita hitung. 1. Ya, di dalam transaksi ya. 2, 3. 3. O-nya 1, 2, 3. Ini dianggap 1 ya. Dianggap 1 transaksi. N-nya berapa? 1, 2. K-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, K ini selalu ada ya. E-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Nah, kemudian dari banyaknya transaksi, kita akan melakukan eliminasi. Eliminasi berdasarkan minimum support. Jadi tadi minimum supportnya adalah 60% yang kita gunakan. Ya, 60% itu artinya 3. Berarti kita cari data transaksi yang nilainya adalah lebih dari sama dengan 3. Di sini ya. Yang lebih dari sama dengan 3 apa? M, Mango. O, onion, bawang ya. K, kitchen, gantikan kunci. E, X, Y, yoyo. Yang lainnya dia di bawah 3. Berarti nggak kita sertakan. Kemudian berikutnya, kita akan membuat, nih ya, kita akan, nah ini ya, akan membuat pasangan item dimulai dari item pertama, ini, MO, MK, ME, MY. MO, MK, ME, MY. OK, OE, OY. OK, OK, OY. OK, KE,
KY. KY terakhir adalah EY. Ya, buat pasangan, kemudian kita akan lihat transaksinya. Ya, contohnya MO. MO itu berapa? Kita lihat di sini. M sama O, 1. Nggak ada lagi ya. Artinya yang transaksi mango dan onion. MK, mango dan kitchen, 1. Nggak ada. 2, 3. ME, 1, 2. Ini ya. 1, 2. Ini bukan ya. Ini nggak ada M-nya. 1 dan 2. Ya, dan seterusnya. Sehingga kita ketemu banyaknya transaksi, ya, transaksi per item berpasangan, sehingga kita eliminasi lagi karena minimum supportnya adalah 3, berarti yang kita cari adalah lebih dari sama dengan 3, yaitu ketemu MK, OK, OE, KE, dan KY. Berikutnya, buat pasangan 3 item dengan aturan menggunakan pasangan item pada tabel 4 yang memiliki huruf awal yang sama, yaitu OK, OE, ini ya, kita lihat dulu. Tadi ya, MK, OK, nah ini. OK, nah ini karena O-nya ada 2, sama K-nya ada 2, yaitu kita ambil OK sama OE, menjadi OKE. Kemudian KE sama KY menjadi KEY. K-nya sudah ada ya. Nah ini. Sudah kita buat pasangan ya. Kemudian hitung ada berapa banyaknya transaksi pada 3 item berdasarkan tabel 4. Oke, kita lihat transaksinya. OKE berapa? OKE 1. OKE 2. OKE 3. KEY ada berapa? KEY 1, KEY 2. Ini enggak ada Y-nya. Enggak, ini enggak ada E-nya, ini enggak ada Y-nya. Berarti KEY ada 2. Nah, kesimpulannya apa? 3 item yang sering dibeli bersamaan adalah OKE. Ini kesimpulannya. Jadi sudah ketemu 3 ini, hanya 2 ya. Jadi kita eliminasi lagi, minimum 3 berarti adalah OKE. 3 item yang sering dibeli bersamaan adalah OKE. Untuk mengetahui tingkat keyakinan atau confident frequent item set, yaitu OKE, dapat digunakan untuk mencari aturan asosiasi antar item di dalam frequent item set. Caranya adalah item setnya dibuatkan himpunan bagian. Hasilnya seperti pada contoh di bawah ini. OKE, OK, KE, sama OE. Ini kita lihat. Yang kedua, cari asosiasi pada semua himpunan bagian yang telah dibuat. Misalnya O. O support KE artinya jika O dibeli, bagaimana kemungkinan K dan E akan dibeli pada transaksi yang sama. O dibeli pada 3 transaksi dan di dalam 3 transaksi tersebut K dan E juga dibeli. Maka keyakinannya adalah, nah ini kita lihat tabel ya. Kita lihat tabel. Ini ya. Dia jika beli O, KE, keyakinannya adalah, ini kan 3 ya, minimum supportnya adalah 3 transaksi ya. Jadi 3 transaksi, kemudian pembaginya kita lihat. O sama KE. O, KE 1. O, KE 2. O, KE 3. 3/3 kali 100%, 100. Jadi ketika dia membeli onion, ya, maka kemungkinan dia akan membeli kitchen sama X itu adalah 100% dari data ini ya. Kemudian KOE, KOE, KOE sama KOE 3 ya, 3. Ya, 3/3 100%. Oke, kita lihat KEO, KEO 1, KEO 2,
KEO3, KEO4. Nah, ini jika dia membeli KE dan O, KEO ada 4. 3/4 sama dengan 70%. Jadi kalau seseorang membeli Kaizen sama X, jadi dia keyakinannya adalah 75% untuk membeli Onion dan seterusnya. Nah, ini adalah tentang data mining, algoritma a priori. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kita sudah mempelajari tentang, ini termasuk kategori asosiasi ya. Ada clustering sudah ya, K-mean ya. Kemudian ada kemarin ada algoritma edit-tree, algoritma KNN, algoritma naive Bayes, algoritma C45 itu termasuk kategori klasifikasi dan seterusnya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan saudara tanyakan melalui WhatsApp atau melalui WhatsApp group atau melalui Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.